Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersama-sama beribadah, dan ini adalah minggu kedua di awal tahun 2023 ini. Baru beberapa jemaat yang baru pulang bersama dengan keluarga karena tahun baru dan Natalan, tahun baru bersama dengan keluarga. Ada yang di kampung, ada juga yang di sekitar Pangkal Pinang. Nah, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama dengan tema mutiara kebenaran. Mari kita baca satu bagian Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya sudah tuliskan di slide Bapak Ibu. Kita akan baca ini, tapi Bapak Ibu buka Alkitab karena ada di sampingnya ayat yang akan kita baca bersama-sama nanti. Saya sudah tuliskan slide-nya di atas ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Cukup dulu. Nanti ada beberapa ayat Alkitab saya sudah tuliskan di slide, kita akan nanti baca ketika saya instruksikan. Tema kita hari ini adalah mutiara kebenaran. Bapak Ibu, Alkitab kita ini adalah firman Allah. 100% adalah firman Allah. Itu dari 66 kitab, itu dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada berapa? 39. Perjanjian Baru ada berapa? 27. Betul ya. Jadi ada 66 kitab. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ya, saya tulis di sini dari pasal Alkitab yang tertulis di dalam 66 kitab itu ada 1189 pasal. Dan ayatnya itu jumlahnya 31.722. Kok tahu? Ada konkordansi. Namanya itu konkordansi Alkitab. Jadi Alkitab memberitahu jumlah pasal dan juga jumlah ayat. Mutiara kebenaran. Alkitab itu sekali lagi adalah firman Allah. Karena ini adalah firman Allah, maka saya ungkapkan dengan satu kesimpulan di dalam tema mutiara kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak kisah-kisah yang tercantum di dalam Alkitab yang perlu kita pelajari karena memang itu adalah mutiara yang sangat indah. Bahkan seindah-indahnya mutiara di dalam keluarga yang punya mutiara, mutiara yang sangat indah itu tidak bisa mengalahkan keindahan dari firman Allah. Karena itu firman Allah adalah mutiara yang sejati, yang sesungguhnya. Di dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita memperhatikan bagaimana mutiara ini, maksudnya firman Allah yang diwahyukan ini, manfaatnya untuk apa. Dan sekaligus kita akan belajar nanti bagaimana pelayanan seorang hamba Tuhan, perjuangannya menghadapi jemaat dan juga pergumulannya dalam pelayanan. Perhatikan baik-baik. Di dalam bagian pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ada 4 poin yang dituliskan manfaat dari tulisan yang diilhamkan. Maksudnya firman Allah yang diilhamkan, yang diwahyukan. Dalam bahasa teologi diinspirasikan, dieneransikan. Eneransikan itu adalah Allah memberikan firman, dan firman perkataan Tuhan tak mungkin salah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang memberi firman. Nah, perhatikan baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan, segala tulisan ini merujuk kepada 66 kitab dan 1189 pasal dalam Alkitab. Itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dan ilham itu sangat bermanfaat. Maka Bapak Ibu, ketika kita baca ini, waktu Yesus mengatakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Itu bicara soal mutiara kebenaran yang sangat berharga dan sangat bermanfaat.
Nah, firman yang diwahyukan oleh Allah itu sangat berguna dan bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gambarannya sederhana. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, itu ada gambaran dua orang, orang benar dan orang fasik. Orang benar digambarkan hidupnya betul-betul diberkati oleh Tuhan, dan kuncinya adalah dia setiap hari merenungkan firman. Karena mutiara kebenaran dia anggap sebagai yang utama. Dan orang fasik tak bertumbuh menjadi layu, akhirnya tidak berbuah. Bapak Ibu perhatikan, saya akan ajak kita menggali ini secara praktis. Saya sudah tuliskan ini dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani ya. Di dalam bahasa Yunani itu segala tulisan ini adalah grape, itu adalah ilham, theopenostos, itu dari bahasa Yunani. Nah, ini adalah wahyu Allah, tujuannya untuk mengajar. Ini dia, didaskalian. Kata didaskalian itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris doctrine, learning, dan teaching. Jadi di dalam gereja itu jangan berpikir kita datang untuk melihat sesuatu yang lucu-lucu. Tidak. Kita belajar firman. Karena wahyu Allah itu adalah didaskalia, untuk mengajar, belajar, dan diajar. Jemaat harus tahu pengajaran firman Tuhan supaya mengerti kebenaran dengan benar, supaya mengerti wahyu Allah. Lalu elegmoi ini diterjemahkan evidence, report, confession. Ini lebih kepada tujuan untuk merujuk kepada membuktikan sesuatu yang salah. Perhatikan baik-baik ya, dalam ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ini doktrin, learning, teaching, dan untuk menyatakan kesalahan. Jadi kata elegmon artinya adalah menyingkapkan dengan sangat terang benderang apa yang salah. Jadi Alkitab itu memberitahu apa yang salah. Bisa dari hidup manusia, bisa dari pikirannya, bisa dari perkataannya, dari kepercayaannya juga. Jadi Alkitab itu adalah elegmon. Lalu tidak hanya menyatakan kesalahan, perhatikan ya Bapak Ibu ya, tetapi juga memperbaiki kelakuan. Jadi Alkitab itu diwahyukan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Alkitab itu harus mengoreksi hidup kita. Mengoreksi hidup, rectification, reformation. Ketika hidup kita dibaharui, hidup kita sudah berubah, karena memang Alkitab yang diwahyukan Allah itu manfaatnya adalah memperbaiki kelakuan. Perhatikan baik-baik. Saya pernah mendengar dan pernah membaca tulisan yang menggambarkan bagaimana pola pikir dunia ketika menghadapi satu persoalan. Ada seorang, saya anggaplah namanya bebal. Lalu ada lagi seorang bijak. Si bebal dan si bijak ini berdebat. Debatnya karena apa? Mereka berdebat mempersoalkan apa warna rumput pada umumnya. Ya. Si bebal bilang warna rumput itu biru. Si bijak dengar, jangan salah, warna rumput itu bukan biru, tapi hijau. Dan setiap hari bertemu selalu mempersoalkan rumput warnanya apa. Dan setiap kali bertemu mereka selalu berselisih dan bersoal. Dan suatu ketika ada raja datang dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian ributkan? Apa yang kalian ributkan? Dia katakan, aku dengar kata si bebal ini warna rumput itu biru. Kan sudah jelas ini, warna rumput memang hijau. Lalu raja bilang begini, kamu kan tahu dia ini bebal. Yang benar itu warna rumputnya biru, kata raja. Makin pusing si bijak. Loh, bukankah warna rumput itu hijau? Dia kata, tidak, warna rumput itu biru. Kalian pulang ke rumah.
Si bijak tidak terima. Akhirnya dia gerusa-gerusu di rumah lalu pergi ke tempat raja. Raja, bolehkah saya bertanya, kenapa raja mengatakan sama dengan si bebal mengatakan bahwa warna rumput itu biru? Lalu jawaban si raja itu katakan, kamu kan sudah tahu, kamu itu sedang bicara dengan orang bebal. Kau bilang pun hijau, dia nggak akan mau mendengarkan engkau. Jadi biarkan saja. Kalau itu pikirnya warnanya biru, biarkan saja. Nah, pola pikir ini kalau ditarik dalam konteks teologi tidak cocok. Karena apa Bapak Ibu? Perhatikan begini. Alkitab itu harus menyatakan kesalahan. Harus menyatakan kesalahan. Apa yang salah, bilang salah. Yesus pernah mengajar, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari apa? Dari iblis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab diwahyukan itu untuk mengoreksi sekaligus juga membaharui, menyatakan apa yang salah dan memperbaiki. Perhatikan yang terakhir. Di Kayosune ada satu rumah namanya rumah di Kayosune. Rumah orang yang dibenarkan. Bapak Ibu perhatikan ya, waktu Alkitab diwahyukan, Alkitab itu sasarannya adalah menjadikan orang Kristen hidupnya benar. Di bagian akhir untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu perhatikan ya, betapa indahnya wahyu dari Allah. Jadi wahyu ini diberikan supaya orang percaya itu diajarkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu datang ke gereja belajar kebenaran, mau diajar dan mau mengerti kebenaran, dan juga menyatakan kesalahan dia. Kadang-kadang kan waktu kita dengar khotbah, seolah-olah pendeta itu hakimi kita karena kesalahan kita. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Terkadang tanpa disadari, Alkitab langsung menusuk hati kita. Dan kalau kita salah tangkap, kita akan tersinggung kepada pendetanya. Padahal Alkitab memberitahu kita harus menyatakan kesalahan. Waktu kesalahan dinyatakan, lalu kita sadar. Disitulah terjadi perlakuan kita yang dulu menjadi berubah. Dan Alkitab mendidik kita supaya kita mengerti kebenaran dan menjadi orang benar. Untuk apa? Sebetulnya dalam ayat 17 itu maksudnya sudah sangat jelas Bapak Ibu. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita akan menemukan orang yang bisa berbuat baik dengan tulus, jujur apa adanya apabila dia betul-betul mengerti ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya orang yang diperlengkapi itu berbuat baik kepada dunia ini, kepada sesama ini. Kalau tidak mengerti ini, maka sulit sekali kita berbuat baik. Kita akan mendikotomi, kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita. Kita nggak akan bisa berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak kita sukai. Nah ini, Bapak Ibu, ini adalah firman Allah dan inilah mutiara. Mutiara yang sesungguhnya adalah kita menerima wahyu Allah, mengajar kita, memperbaharui hidup kita. Sekarang saya akan mengajak kita memperhatikan bagaimana Rasul Paulus ketika menugaskan Timotius, dan tugas yang diberikan kepada Timotius adalah sama seperti wahyu Allah. Wahyu Allah diberikan kepada Rasul dan Rasul meneruskannya kepada Timotius. Perhatikan baik-baik. Kita baca ayat 1 di pasal 4. Sudah dapat ya? Saya tadi suruh Bapak Ibu buka 2 Timotius 4 ayat 1. 1, 2, 3. Ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Nah, ini adalah dasar nasihat dari Paulus. Dasar nasihat dari Paulus itu demi Allah yang hidup, demi Kristus yang akan menghakimi dunia. Nasihatnya ada beberapa yang penting. Ada 4 poin. Yang pertama, beritakanlah Injil, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya,
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini mirip dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan itu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan, perintah yang pertama adalah beritakanlah Injil. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di gereja itu harus memberitakan Kristus. Kalau setiap kali saya khotbah, selalu yang saya ceritakan diri saya, kelebihan saya, kehebatan saya, berkat-berkat. Saya tidak sedang memberitakan Injil. Demikian Bapak Ibu bersaksi. Waktu Bapak Ibu bersaksi, tidak salah kita beritahu kita mendapatkan berkat. Tapi ingat, setiap kali kita bersaksi memberitakan kebenaran, harus Kristus yang diberitakan. Ini namanya centered Jesus Christ, ya. Jadi kita harus berpusat kepada Kristus setiap kali kita hidup, dan dalam pemberitaan pelayanan hidup kita harus pusatnya ke Kristus. Paulus ingatkan Timotius, beritakan Injil kepada mereka. Siap sedia baik atau tiba waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan segala kesabaran dan pengajaran. Ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius supaya dia mengajar mereka, memberitakan Injil supaya mereka mengerti kebenaran. Jadi dari sononya, ya, dari masa ke masa, dari abad ke abad, firman itu selalu dikumandangkan. Tadi didoakan karena ini minggu kedua. Biasanya di GKSIA itu ada minggu misi. Minggu misi. Bapak Ibu, kita harus mengerti. Suatu saat nanti saya akan khotbah tentang misi, supaya kita mengerti gereja ini harus bermisi. Gereja kalau tidak memberikan waktu untuk penginjilan, tidak mendukung misi, itu gereja yang tidak sehat. Karena Yesus Kristus datang, dia katakan, aku bukan mencari yang sehat, tetapi mencari yang sakit. Waktu yang sakit dipulihkan, yang sakit itu diutus untuk memberitakan Injil. Perhatikan baik-baik, perintah Rasul Paulus kepada Timotius supaya berita Injil diberitakan kepada orang-orang percaya. Kenapa ini penting? Timotius dinasihati karena alasan yang sangat penting, dan ini sudah mulai terjadi pada masa kini. Bapak Ibu, kalau gereja di mana-mana, Bapak Ibu akan temukan seolah-olah setiap kali kita gereja, jemaat itu sudah mengharapkan kalau bisa pendetanya bisa sedikit stand up komedi supaya waktu kita ibadah kita tertawa. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus ingatkan Timotius karena dia mau menyampaikan pesan ini. Kita baca 1, 2, 3. Iya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena akan datang waktunya kelak orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, wahyu Allah itu. Orang tidak suka lagi diajar kebenaran, dia ajar doktrin, diajar firman yang sehat itu. Karena akan datang waktunya mereka akan suka mengumpulkan guru-guru dan mendengarkan apa yang disukai oleh telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka telinganya terhadap hal-hal yang fana. Rasul Paulus ingatkan ini supaya Timotius ingat baik-baik. Tugas ini harus engkau lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak suka lagi dengar khotbah, tidak suka lagi baca Alkitab, tidak suka lagi belajar firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini bisa saja sudah terjadi dalam diri kita, atau bisa saja sudah kita lihat di luar. Coba kita baca di pasal 3 Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan sampai ayat 5. Ini ngeri sekali kalau kita baca ini. Coba kita baca 1, 2, 3. Iya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, ngeri kan? Kadang-kadang waktu saya baca, jangan-jangan saya. Pada hari-hari terakhir, manusia akan banyak mencintai dirinya, menjadi hamba uang, membual dan sebagainya. Ini ngeri sekali. Itulah sebabnya wahyu Allah ini harus dikumandangkan supaya jemaat itu sehat secara rohani. Karena akan datang waktunya nanti orang tidak suka lagi mendengarkan kebenaran, tidak suka lagi diajar, kesalahannya diberitahu, tidak mau lagi. Maka tugas Timotius ini sangat berat sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja. Bapak Ibu bayangkan ya, bagaimana Timotius sebagai seorang yang sangat muda harus berhadapan dengan jemaat yang digambarkan di ayat 3, 1 sampai 5 ini. Ngeri sekali. Orang tidak mau lagi diajar, bahkan kelihatannya beribadah. Mereka tidak suka lagi agama, dan mereka lebih suka memilih apa yang disukai hatinya. Ngeri kan? Itu adalah tanda-tanda jangan sampai terjadi di gereja ini dan dalam hidup kita. Maka nasihat dari Paulus kepada Timotius, beritakanlah Injil, tetap siap sedia baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dari apa yang mereka lakukan. Tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5 Bapak Ibu. Kita baca ayat 1, 2, 3 ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Paulus sangat konsisten di dalam memberi nasihat kepada Timotius. Paulus sadar bahwa melayani orang sulit dan tidak mudah, maka dia berikan 3 nasihat. Kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayanan. Berat ya. Di tengah penderitaan dia harus sabar. Di tengah kesusahan dalam melayani orang-orang jemaat Tuhan, Paulus ingatkan, tetap walaupun berat beritakan Injil dan selesaikan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hebat sekali. Nah, di sini apakah fungsinya hanya di gereja? Tidak Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun karir kita, maka sama sebagaimana Paulus menasihati Timotius di dalam pelayanannya supaya dia menguasai dirinya dalam segala hal. Demikian juga dengan kita dalam pekerjaan. Mari kita belajar menguasai diri supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi tetap menjaga kesucian hidup, sabar dalam menderita, tetap melakukan tugas kita dengan jujur, dengan benar, dan mengakhiri pekerjaan kita dengan baik. Saya suka sekali dengan buku yang saya punya, Finishing Well, yang ditulis oleh David Wells. Itu baik sekali. Dia belajar dari Yesus Kristus. Dia memulai dengan sulit, bahkan mengakhiri juga dengan sulit. Tapi waktu dia selesai, dia bangkit dari kematian dan menyelesaikannya dengan baik. Yesus datang, sudah sulit dari kecil. Melayani, sudah sulit. Dihantam orang, dihajar, difitnah, dan sampai mati pun sulit. Sangat menderita. Belajar dari Yesus. Karena Kristus adalah teladan yang sempurna. Dalam tahun ini Bapak Ibu, saya berharap supaya kebenaran yang sejati yang diwahyukan Allah ini menjadi dasar bagi kita. Kalau Bapak Ibu ingin melihat suami istri yang punya hidup yang benar, ajarkan dia kebenaran ini, supaya istri, suami, anak-anak menjadi takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa.